Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk merekrut pemain muda berbakat asal Paraguay, Diego Leon, dari Cerro Porteño. Leon yang baru berusia 17 tahun sudah tiba di Manchester untuk melakoni tes medis. Sebelumnya, jurnalis ternama Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU akan mengeluarkan biaya sekitar 3 juta pound sterling, ditambah bonus sebesar 800.000 pound sterling untuk mendapatkan tanda tangan Leon. Meski posisi bek kiri menjadi salah satu area yang perlu diperkuat oleh Amorim, Leon yang masih sangat muda diperkirakan belum akan memberikan dampak signifikan secara langsung. Sebagai bagian dari rencana perkembangannya, Manchester United memutuskan untuk membiarkan Leon untuk tetap bermain di Cerro Porteño hingga akhir musim. Langkah ini dinilai ideal karena sang pemain sudah terbiasa bermain secara reguler dan beradaptasi dengan sepak bola level senior. Mengambil Leon dari lingkungan tersebut untuk bermain di tim Akademi United dianggap kurang tepat. Sekalipun kepicak Kvaratskhelia belum resmi meninggalkan Napoli, klub itu sudah bergerak cepat mencari penggantinya. Salah satunya adalah Alejandro Garnacho. Dikabarkan Football Italia, Napoli cuma bersedia memberikan maksimal 45 juta euro dengan rincian 40 juta euro di depan dan sisanya merupakan bonus. Meski demikian, MU meminta Napoli menaikkan bandrol hingga 65 juta euro. Napoli berharap bisa merayu MU agar melunak dan menyepakati harga tengah. Mengingat Garnacho dikabarkan sudah masuk daftar pemain yang dijual di bursa transfer Januari. Manchester United menghadapi ancaman denda sebesar 75.000 pound sterling atau setara 1,5 miliar rupiah usai kemenangan dramatis mereka melawan Arsenal di FA Cup. Dilansir dari The Sun, keributan yang terjadi di sekitar keputusan penalti yang menarik perhatian FA. Madley akan mengajukan laporan resmi mengenai insiden tersebut sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Dalam insiden itu, Maguire terlihat menyebut Kai Havertz sebagai penipu setelah pemain Arsenal itu terjatuh di kotak penalti yang akhirnya dianggap pelanggaran oleh wasit. Tanpa bantuan VAR, wasit dan asistennya harus membuat keputusan tanpa dukungan teknologi. Setelah ketegangan mereda, kiper United Altay Bayindir berhasil menggagalkan eksekusi penalti Martin Odegaard. Meski demikian, FA diperkirakan akan meninjau rekaman pertandingan untuk menentukan apakah kedua klub melanggar aturan terkait kontrol pemain yang berpotensi mendatangkan denda tambahan. Insiden di laga melawan Arsenal ini merupakan pelanggaran ketiga Manchester United, sehingga denda meningkat menjadi 75.000 pound sterling, menjadikan total denda klub musim ini mencapai 150.000 pound sterling. Manchester United kembali memulai proses pembangunan ulang, kali ini di bawah arahan Ruben Amorim. Bruno Fernandes menegaskan bahwa para pemain sepenuhnya mendukung Amorim dalam usahanya membangun kembali tim. Terbaru dalam wawancara dengan Sky Sport, Fernandes mengungkapkan keyakinan tim terhadap rencana dan filosofi sang pelatih. Fernandes mengatakan sangat mudah kehilangan kepercayaan saat Anda tidak mendapatkan hasil atau performa yang diinginkan. Namun hal baik yang kami miliki sebagai tim adalah keyakinan pada apa yang kami lakukan, pada apa yang telah kami latih, dan kemana kami ingin pergi sebagai tim. Ia menambahkan banyak orang mungkin berpikir bahwa pelatih harus mengubah formasi dari 3 back ke 4 back atau menambah striker, tapi pelatih memiliki idenya sendiri dan kami memahami itu. Saat ini kami benar-benar memahami bahwa dia sangat percaya pada pilihannya, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayainya. Manchester United kabarnya tertarik meramaikan perburuan untuk tanda tangan striker Sporting Lisbon yang berusia 19 tahun, Konrad Harder. Dia sejatinya baru pindah ke Lisbon dari North Zealand dengan biaya 19 juta euro pada September.
tetapi langsung mampu mencuri perhatian di awal kiprahnya bersama Sporting Lisbon. Meski statusnya sebagai cadangan Victor Gyökeres, Konrad Harder mampu mencetak 9 gol dalam 30 penampilan lintas ajang bersama Sporting musim ini. Football Transfer mengklaim Setan Merah kini mulai mengakselerasi upaya pengejaran mereka terhadap remaja kelahiran tahun 2005 itu. Bruno Fernandes kelelahan dan pikirannya terkuras setelah penderitaan yang harus dilalui Manchester United untuk menyingkirkan Arsenal dari Piala FA. MU bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-62 dan menang lewat drama adu penalti. Setelah kemenangan di Emirates Stadium, Bruno Fernandes lebih memilih untuk menyoroti penampilan luar biasa dari Altay Bayindir yang menampilkan keahlian sebagai penjaga gawang terutama dalam adu penalti, serta kisah kebangkitan Joshua Zirkzee. Fernandes juga merasa senang untuk Zirkzee yang sebelumnya mendapatkan ejekan dari supporter sendiri saat ditarik keluar di menit 33 dalam kekalahan melawan Newcastle. Kegigihan Joshua Zirkzee ini menjadi simbol penting dari semangat juang tim dalam menghadapi tantangan. Manajer Manchester United Ruben Amorim disarankan untuk menjual 2 pemain lagi selain Marcus Rashford yang sudah diprediksi akan meninggalkan klub. Arsenal dan West Ham United menunjukkan minat, tetapi Rashford diperkirakan pindah ke luar negeri. Kemungkinan ia akan dipinjamkan sebelum transfer permanen pada musim panas mendatang. Mantan bek Manchester United Paul Parker berharap Rashford bukan satu-satunya pemain yang pergi selama sisa bursa transfer Januari ini. Menurutnya, Anthony juga harus meninggalkan klub. Paul Parker juga mendesak Eriksen untuk pindah demi mendapatkan waktu bermain reguler. Direktur AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengakui timnya menginginkan servis Marcus Rashford, tapi ia mengatakan merekrutnya dari Manchester United akan sulit. Bos AC Milan yang baru, Sergio Conceição, menyebut Rashford sebagai pemain bagus. Kini giliran Zlatan Ibrahimovic yang memberikan sanjungan kepada pemain asal Inggris tersebut, dan hal tersebut semakin menegaskan ketertarikan Rossoneri kepada pemain 27 tahun tersebut. Zlatan Ibrahimovic kemudian mengatakan bahwa usaha mendatangkan Marcus Rashford dari MU akan sulit, namun masih ada harapan untuk bisa merekrutnya karena Milan punya status sebagai salah satu klub terbesar di Eropa. Kiper Manchester United Altay Bayindir enggan disorot usai timnya mengalahkan Arsenal di babak ketiga FA Cup. Ia menilai kemenangan itu bisa didapatkan bekerja keras semua pemain Setan Merah. Diwawancarai seusai laga, Bayindir enggan disebut sebagai pahlawan kemenangan Manchester United di laga ini. Menurut sang kiper, seluruh pemain MU bekerja keras sepanjang laga sehingga mereka bisa mengamankan kemenangan di laga ini. Pada kesempatan ini, Bayindir juga membeberkan resep Manchester United bisa mengalahkan Arsenal dengan 10 pemain. Ia menyebut Setan Merah menunjukkan mentalitas yang luar biasa, sehingga mereka sanggup memetik kemenangan di laga ini. Harry Maguire berbicara tentang perjalanannya setelah performanya mengalami peningkatan dramatis sejak Ruben Amorim datang. Harry Maguire mengungkapkan tentang percakapan yang dilakukannya dengan Ruben Amorim setelah sang manajer melihat kontraknya. Ruben bilang kepada saya, ketika dia melihat saya memiliki opsi, dia berkata itu adalah keputusan yang mudah baginya. Itu membuat saya yakin dan percaya mereka menginginkan saya di klub. Dan menjadi bagian dari proyek ini, dia benar-benar menuntut, ujar Maguire. Saya senang berada di sini. Saya ingin klub ini kembali berjuang untuk meraih gelar dan tidak berjuang di posisi kami saat ini di klasemen. Kami masih punya jalan yang panjang. Sejak kedatangan Ruben Amorim di Old Trafford, pemain internasional Inggris itu telah melihat perubahan besar dalam performanya dan telah tampil di setiap pertandingan United, kecuali laga melawan Tottenham di Piala Carabao. Legenda Liga Inggris Alan Shearer memuji penampilan Altay Bayindir saat MU mengalahkan Arsenal di Piala FA. Kiper asal Turki itu dianggap menampilkan permainan yang luar biasa. Altay Bayindir dilompatkan sebagai Man of the Match resmi FA Cup oleh mantan penyerang Inggris
dan Newcastle United Alan Shearer yang menjadi pandit untuk siaran langsung BBC. Menurutnya sang pemain tampil luar biasa. Penampilan heroik Bayernir juga mendapatkan apresiasi dari salah satu kiper legendaris klub, Alex Stepney, mantan penjaga gawang yang membawa United meraih trofi European Cup pada tahun 1968 itu, menyampaikan pujiannya melalui media sosial X. Setelah kemenangan dramatis di Piala FA atas Arsenal, Manchester United menghadapi kemungkinan adanya sanksi dari Asosiasi Sepak Bola Inggris terkait insiden kericuhan di lapangan. Ada apa nih? Ketegangan memuncak ketika Harry Maguire dianggap melakukan pelanggaran terhadap Kai Havertz dalam kotak penalti. Keputusan ini membuat para pemain MU marah karena mereka merasa tidak ada pelanggaran terjadi. Arsenal mendapatkan peluang untuk membalikan keadaan setelah Gabriel Magalhaes menyamakan skor setelah Bruno Fernandes mencetak gol pembuka. Namun kericuhan pecah setelah keputusan tersebut, dengan Alejandro Garnacho terlibat dalam pertengkaran dengan Kai Havertz. Insiden tersebut semakin memanas saat Manuel Ugarte terlihat mendorong kepalanya ke arah Havertz yang membuatnya terjatuh. Sayangnya wasit tidak melihat kejadian tersebut dan VAR tidak dioperasikan pada babak ketiga Piala FA. Keith Hackett, mantan kepala PJMOL, memperingatkan bahwa kedua klub mungkin mendapatkan sanksi akibat kegagalan mengendalikan pemain. Dia mengingatkan bahwa insiden serupa di masa lalu telah berujung pada sanksi berat termasuk pengurangan poin.